Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca pada hadis ini tentang keutamaan zikir. Hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, kita akan membacanya, kemudian kita mengamalkannya. Kita akan membuka di halaman 766. Kita akan dapati hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, Sahih Sunan At-Tirmidzi, hadis nomor 3377. Kita dapati dalam kitab ini hadis nomor 3377, hadis yang sahih. Periwayatnya adalah sahabat Abu Darda. Ya, di sini kita dapati Abu Darda, anak Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis nomor 3777. Kita akan membaca dalam bentuk yang lain hadis ini. Ya. Hadis nomor 3377 dalam kitab Sahih At-Tirmidzi, hadis yang sahih dari Abu Darda. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan amal kalian yang baik ya? Wa azgaha, amal kalian yang paling bersih, paling suci. Inda malikikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha, amal kalian yang paling tinggi kedudukannya. Fi darajatikum, dalam derajat kalian. Wa khairun lakum, dan amal ini lebih baik bagi kalian min infaqid dhahbi wal wariqi, dari berinfak emas dan berinfak perak. Wa khairun lakum, dan amal ini lebih baik bagi kalian min antalqau aduwakum, dari saat kalian berjihad melawan musuh kalian, orang kafir. Fadadribu a'naqahum, kalian membunuhnya. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka membunuh kalian. Qalu, para sahabat pun menjawab, bala, benar wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa amal yang terbaik ini, yang lebih baik dari berjihad, bertemu dengan musuh, kemudian yang lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bala, ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu. Qala, Nabi menjawab, dzikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala. Qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasul mengatakan, ma syai'un anja min adabillah min dzikrillah, tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari adab Allah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca penjelasan hadis ini sedikit. Lidzikrillahi ta'ala fawaidu kathiratun, faedah banyak terdapat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yudma'innu alqalba, zikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Wa yarfa'ud darajati, dan mengangkat derajat. Wa yamhullahu ta'ala bihi sayyi'at, dan Allah menghapuskan kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hathana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-iktsari min adz-dzikri, dan Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana lana, dan Nabi menerangkan kepada kita, annahu yakunu fi kullil awqat, bahwasanya zikir kepada Allah itu adalah di setiap waktu-waktu kita. Kama fi hadzal hadis, dalam hadis ini, haitsu yaqulu sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, ketika Nabi bersabda bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ala, maukah kalian, ala kata Rasulullah, ai hal unabbiukum, apakah, jadi ala ini artinya adalah apakah, unabbiukum bi khairi a'malikum, ai ukhbirukum wa u'limukum bi afdali a'malikum wa asyrafiha, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian, u'limukum, ukhbirukum, ya, aku beritahukan kepada kalian
amal kalian yang paling afdal, wa asyrafiha, amal kalian yang paling mulia, wa azgaha, kemudian kata Rasulullah lagi, azgaha yang paling suci, ai anmaha wa tahariha wa anqaha, paling suci, inda malikikum, disi malikikum. Malikikum di sini adalah al-malik bimakna al-malik, wa huwa Allahu azza wa jalla, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, amal kalian yang paling suci di sisi Allah. Wa huwal maliku wal maliku subhanahu wa ta'ala. Wa arfaiha fi darajatikum ay manazilikum fil jannah. Amal kalian, yaitu amal ibadah ini adalah paling tinggi derajatnya bagi kalian, kedudukan kalian nanti di surga pada hari kiamat. Wa khairin lakum min infaq, dan amal ini lebih baik bagi kalian dari infak kalian, ay atasadduqi wa badli amwalikum min adh-dhahab, infak kalian dengan emas. Wa wal ma'din al-ma'ruf wal warik wal fiddah, al warik ini adalah perak. Wa khairin lakum min antalqau aduwakum. Jadi Rasulullah menjelaskan, amal ini lebih baik bagi kalian dari kalian ini berinfak dengan emas dan perak. Lebih baik bagi kalian dari kalian saat kalian bertemu dengan musuh kalian orang kufar saat berperang lil qital. Fatadribu a'naqahum wa dzalika bi an taqtuluhum, yaitu kalian membunuh mereka dalam jihad itu. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka musuh-musuh kalian membunuh kalian. Amal ini lebih baik dari saat kalian bertempur melawan orang kafir, kalian membunuh atau kalian terbunuh. Bi an yaqtulukum, wa hada bayanun ilibadlin nufus, yaitu kalian, amal ini lebih baik dari saat kalian ini mengerahkan jiwa kalian berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik dari hal ini. Qalu, para sahabat mengatakan, sahabat Nabi SAW mengatakan demikian. Bala, benar ya Rasulullah. Ay akhbirna bihadal amal. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, beritahukanlah amal ini. Alladzi lahu hadzal thawabul azim, yang mempunyai pahala yang besar ini. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, dzikrullahi ta'ala fi kullil awqat wa ala jami'il hayat wal halat. Kalian berzikir kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah dalam setiap waktu, dalam segala keadaan, dalam segala bentuk kalian. Kalian bekerja berzikir, kalian berjalan berzikir, kalian duduk berzikir, kalian membaca berzikir, dalam segala keadaan kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata saudara-saudaraku, amalan yang pahala yang besar adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Mu'ad bin Jabal ibni Amr bin Aus bin A'id bin Adi bin Ka'ab bin Amr al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu, sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Ansar dari suku Khazraj, mengatakan radhiyallahu anhu, ma syai'un anja ay a'zamul asya' allati yanju bihal 'abdu yaumil qiyamah, pada hari kiamat sesuatu yang paling menyelamatkan bagi seorang hamba itu adalah zikir kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan bagi hamba pada hari kiamat melainkan atau lebih daripada yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang menyelamatkan dari azab Allah pada hari kiamat nanti melebihi daripada yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, inilah keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada min fadlillahi ala ibadihi wa takarrumihi alaihim. Ini adalah bentuk karunia Allah kepada hambanya, kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, di mana fa inna idamata dzikr tanubu 'anit tatawwu'at wa takumu maqamaha sawa'un kanat badaniyah aw maliyah, di mana amalan zikir kepada Allah bisa melebihi daripada membunuh, berperang di dalam orang saat berperang melawan orang-orang kafir, membunuh atau terbunuh, atau berinfak dengan emas, dengan perak, mengerahkan jiwa, mengerahkan harta. Ada amalan yang lebih tinggi, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa menggantikan amalan-amalan itu. Sa'un kanat badaniyah aw maliyah, wa qad ja'a dzalika sharihan fi sahih Muslim, dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala u'allimukum syai'an
tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sa'ana misla ma sanatum qalu bala ya Rasulullah qala tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salat. Tatkala orang-orang fuqara dari sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak bisa pergi haji, mereka tidak bisa pergi umrah, tidak mempunyai harta, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW tentang meminta kepada Rasul amalan yang yaitu yang baik bagi mereka, bisa mengalahkan orang-orang yang kaya, begitu ya. Kemudian Rasul mengajarkan, apakah kalian ingin aku ajarkan sesuatu yang kalian bisa mendahului orang-orang yang mendahului kalian ya dalam beramal, kalian mengalahkan orang-orang selain kalian. Maka Rasul mengatakan, kalian bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar setelah salat. Ini amal-amalan ya yang sesuai dengan hadis tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya berzikir kepada Allah dalam segala keadaan bisa menggantikan amalan-amalan yang besar seperti mengeluarkan harta emas dan perak, seperti mengeluarkan jiwa dalam peperangan melawan orang kufar, terbunuh atau membunuh. Zikir kepada Allah bisa menggantikan amalan-amalan ini. Maka marilah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah subhanallah bihamdi, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, atau kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan agar kita mendapatkan satu pahala atau pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar dari Allah menanti kita jika kita berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, tidur dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, berjalan, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala.